Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan dimanapun saudara berada. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa yang dahsyat dalam hidup kami, betapa kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa ada sampai detik ini semua karena Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berkuasa penuh atas kehidupan kami, khususnya buat kebenaran-Mu firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas semuanya. Terima kasih dari awal sampai selesai kebenaran firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini dengan kuasa yang daripada Engkau. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, selamat berjumpa melalui ibadah online LOB Ministry. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada LOB Ministry untuk memberikan kepercayaan bagi saya untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi firman Tuhan dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, amin firman Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu bagaimana kita mengalahkan atau berkemenangan atas ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat menjadi rema di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan di dalam keluarga kami selama mengalami pandemi, selama masuk di dalam suasana pandemi kami. Jujur saya secara pribadi sangat mengalami ketakutan awalnya. Karena dari situlah saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini yang sangat menguatkan saya bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi rema di dalam kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, bahwa betapa ketakutan itu kalau menguasai kehidupan kita maka kita tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena ketakutan adalah musuh iman bagi orang percaya. Ketakutan adalah sesuatu yang bisa menggagalkan segala apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita untuk meraih suatu kemenangan. Kalau ada ketakutan, salah satunya itu yang akan menggagalkan kehidupan kita mengiring Tuhan. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi, ketakutan itu. Nah, pagi hari ini bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan bagi saya secara pribadi, bahkan bagi kita semua, bahwa bagaimana kita mengalahkan ketakutan, bagaimana kita berkemenangan di dalam ketakutan saat ketakutan menguasai hidup kita. Karena ketakutan ini tidak memandang bulu, di siapapun dia bisa kuasai. Entah orang besar, entah orang kaya, entah orang miskin, entah orang pelayanan, entah pendeta besar, pendeta dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapapun kita, ketakutan bisa menguasai kehidupan kita kalau kita tidak bisa berkemenangan atasnya. Itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berkemenangan atau mengalahkan ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama di situ dikatakan bahwa kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 1 tadi, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami, waktu kita ada di dalam ketakutan, waktu ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudaraku, yang perlu kita pahami bahwa yang pertama di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7a di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan.
Jadi itu yang penting. Jadi yang pertama adalah untuk kita berkemenangan atas ketakutan adalah kita harus menyadari bahwa ketakutan itu bukan asalnya daripada Tuhan. Saudara, waktu kita ada dalam ketakutan dan kita percaya bahwa hal itu bukan berasal daripada Tuhan, maka saya percaya itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membangkitkan iman kita bahwa saya tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan bagi saya, tetapi firman Tuhan dikatakan di sana bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dikatakan membangkitkan kekuatan, artinya bahwa kita di saat kita ada masalah, di saat kita ada tekanan, di saat kita di dalam pergumulan yang besar, waktu ketakutan datang, Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya Dia akan memberikan roh kekuatan. Artinya bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudaraku untuk memberikan pertolongan bagi kita di saat kita ada di dalam pergumulan. Dan itu kekuatan yang dari Tuhan, itu yang memampukan kita luput dari ketakutan. Jadi itu yang pertama, bahwa betapa ketakutan itu bisa menguasai kehidupan kita. Tetapi waktu kita menyadari bahwa ketakutan itu bukan asalnya daripada Tuhan, maka saya percaya kekuatan Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Kita baca di dalam 2 Tawarik di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan dikatakan di sana, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang kedua, yang harus kita lakukan di saat ketakutan menguasai kehidupan kita. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat adalah seorang raja, seorang yang besar, seorang pemimpin, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia pun mengalami ketakutan. Dia mengalami ketakutan waktu dia mau diserang oleh orang-orang Bani Moab dan Bani Amon datang mau menyerang dia. Dan saat itu dia ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan waktu dia takut? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berdoa. Saudara, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Waktu masalah, pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita, jangan lari kepada hal yang lain. Jangan pakai kekuatan kita yang selalu menguasai kita, tetapi mari kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena waktu kita mencari Tuhan, waktu kita datang berseru kepada Tuhan, waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan turun tangan atas setiap pergumulan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi dikatakan di sana waktu dia mengalami ketakutan, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk datang mencari Tuhan. Mereka berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasa. Waktu ketakutan menguasai hidup kita, mari kita mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi tempat kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi tempat pertolongan kita. Kesaksian saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di dalam kehidupan kami. Saya mulai dari pandemi itu ketakutan menguasai hidup kami. Saya secara pribadi, karena saat itu saya hamil besar. Dan waktu pandemi mulai berlangsung, saya mulai ketakutan bagaimana saya mau melahirkan. Kemana-mana semuanya terbatas, kemana-mana semuanya harus dibatasi. Dan secara manusia saya ketakutan itu mulai muncul. Kekhawatiran itu mulai muncul karena terlalu banyak hal yang harus kita hadapi sementara saya hamil besar. Dan bukan hanya sampai di situ.
endingnya, puncaknya kami memiliki ketakutan waktu saya sudah melahirkan. Waktu kami di rumah sakit malam-malam, kami sudah masuk rumah sakit. Hari itu sepanjang hari baru kami bisa dilayani. Dan setelah itu karena tidak ada ruangan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami masuk VIP. Padahal kami punya rencana dalam benak kami tidak akan membayar karena kami pakai BPJS kelas 1. Jadi otomatis saya tidak akan membayar. Tetapi apa yang menjadi rancangan kami itu bukan rancangannya Tuhan. Semua apa yang kami sudah rencanakan dari awal, semuanya berbalik. Semuanya tidak ada yang sesuai dengan keinginan kami. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Masuk rumah sakit akhirnya harus masuk di VIP dan saya dioperasi. Setelah itu saya harus menambah keuangan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyiapkan keuangan. Kami sudah habis keuangan karena pandemi, banyak sekali pengeluaran. Setelah itu masuk rumah, setiap kontrol itu keuangan habis berapa. Saya harus membayar banyak, padahal sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Akhirnya keuangan kami habis Bapak Ibu Saudara. Dan malam-malam waktu saya sudah selesai dioperasi, saya masuk ke ruangan. Kami mulai bergumul, Tuhan kami mau bayar apa ini? Pembayaran rumah sakit pasti akan banyak. Dan malam saya masuk di kamar jam 8, jam 11 tiba-tiba dokter bilang, anak kalian harus ditempatkan di ruang khusus karena dia mengalami kekurangan sel darah merah. Di situ kami syok karena kami tak pikir, kita mau bayar apa kalau sudah bertambah lagi anak saya harus di ruangan sebelah, di ruangan satu tempat, pasti otomatis biayanya akan besar. Setelah itu saya bilang oke, silakan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan setelah itu suami saya pergi tanda tangan. Setelah pulang, semuanya sudah beres, semua selesai. Suami saya pulang ke kamar. Sampai di kamar, suami saya mulai ketakutan. Dia tidak bisa tidur sampai jam 3 subuh. Dia sampai kayak mau menangis. Dia bilang, kenapa terjadi? Bagaimana kita harus membayar? Sementara saya lagi kesakitan operasi. Akhirnya saya panggil dia. Karena saya sudah kasihan dan saya bilang, kamu tidak perlu terlalu pikirkan seperti itu. Kita mau pikirkan juga, tidak akan mungkin mau langsung jatuh dari langit itu uang. Yang kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya saya kasihan sama suami saya karena saya lihat dia di sofa. Tidak bisa tidur dan dia kenapa kita mau pakai bayar. Pokoknya gelisah dan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Akhirnya saya panggil suami saya. Sini saya doakan, sini kita berdoa. Pasti Tuhan buka jalan. Akhirnya saya panggil suami saya datang ke tempat tidur saya. Saya doakan, saya bilang, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat pembayaran uang operasi kami. Dan saya percaya Tuhan pasti berkuasa atas semuanya. Saya berdoa buat suami saya memberkati suami saya. Setiap roh ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap keputusasaan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya damai sejahtera daripada Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir buat suami saya. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Setelah itu dia baru bisa tidur. Dan paginya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya pikir bahwa paling lambat saya di rumah sakit harus 2 hari. Paginya saya langsung suruh dokter perawat untuk kasih keluar kateter dan saya langsung jalan. Saya biasa mau jalan ke kamar mandi. Saya paksakan, saya percaya Tuhan buka jalan buat saya dan saya bisa juga pulih. Akhirnya saya masuk kamar mandi. Tiba-tiba ada dokter 2 orang lihat saya jalan. Langsung dia bilang, ibu sudah bisa jalan berarti bisa pulang hari ini. Saya kaget. Karena apa? Pikiran saya, setahu saya orang masuk di operasi paling lama, paling cepat keluar dari rumah sakit adalah 2 hari. Tapi 1 hari itu saya disuruh pulang pagi, siang jam 10. Padahal saya dioperasi malam, jam 8 selesai. Artinya cuma 1 malam di rumah sakit. Saya percaya itu karena Tuhan. Di situ saya merenungkan, wow, luar biasa perbuatan Tuhan. Saya percaya ini adalah jalan Tuhan. Karena saya hanya 1 malam di rumah sakit, walaupun saya harus membayar. Tetapi tidak akan sebanding saat membayar 2 malam ataupun 3 malam. Saya percaya ini adalah pertolongan Tuhan. Dan saya bilang sama suamiku, lihat pertolongan Tuhan. Di saat kita berserah kepada Tuhan.
saya percaya Tuhan yang dipermuliakan. Dan puji nama Tuhan, kami pulang. Itu karena Tuhan, semua karena Tuhan yang bekerja atas kehidupan keluarga kami. Jadi itu betapa luar biasa. Di saat kita datang berseru, di saat kita di dalam kekelaman, di saat kita di dalam masalah, waktu kita memutuskan untuk mencari Tuhan, di saat kita memutuskan untuk datang berseru kepada Tuhan, maka saya percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Yosafat. Kalau kita melihat kisah perjalanan Yosafat di akhir-akhir di bawah dari pasal yang kita baca ini, dia mengalami kemenangan. Karena apa? Ada pembelaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan diberikan bagi Yosafat. Karena apa? Yosafat datang mencari Tuhan. Itu yang kedua, bahwa di saat ketakutan datang menguasai kita, mari kita menetapkan hidup kita untuk kita mencari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan ketakutan terjadi di dalam kehidupan kita adalah memperkatakan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Alkitab ini ada begitu banyak janji firman Tuhan tentang jangan takut. Itu yang kita pegang. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Amsal 3. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-25. 25 di sana dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada dalam pergumulan, seberat apapun itu, peganglah janji Tuhan. Peganglah, percayalah bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita di saat kita memegangnya. Di saat kita mempercayainya bahwa itu janji ya dan amin di dalam kehidupan kita. Katakan jangan takut. Bahkan di dalam Yesaya 43 dikatakan di situ, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab di ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa di saat kita ada di dalam pergumulan, di saat ketakutan datang dalam kehidupan kita, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ada kuasanya. Waktu kita memperkatakan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita ada di dalam masalah, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan saya pencobaan melebihi kekuatan saya. Itu kata firman Tuhan. Tetapi di saat kita ada di dalam tekanan dan kita tidak memperkatakan firman Tuhan, yang ada adalah perkataan-perkataan negatif, maka itu yang akan terjadi sesuai dengan iman kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub, firman Tuhan di sana dikatakan, itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Percayalah Tuhan senantiasa memegang kendali kehidupan Bapak Ibu dan Saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Adapun kalau kita belum mengalami pertolongan, kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ayat penutup kita lihat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan di sana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Di saat kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya ketakutan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengalahkan. Kita akan mampu menghadapi. Karena kita percaya, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Seberat apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan pernah takut, jangan gentar. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara dan saya. Situ dikatakan sekali lagi, bagaimana mengalahkan ketakutan, yaitu kita harus menyadari bahwa ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa Tuhan nyatakan atas setiap kebenaran firman Tuhan di saat kita memperkatakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Saya yakin mungkin saat ini, mungkin setiap kita mungkin mengalami pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biar itu menjadi berkat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi usaha, bagi apapun yang saudara, Bapak Ibu Saudara kerjakan dalam hidup ini. Mari lakukan dengan takut akan Tuhan. Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu Saudara dan memberikan kemenangan seperti yang dialami oleh Yosafat. Ini kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami, Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena kami tahu ada Allah yang terus menyertai kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara di dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami rancangkan, itu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bawa kami Tuhan untuk terus memegang kebenaran firman-Mu. Setiap kami menghadapi tantangan, setiap kami ada di dalam masalah, buat kami memegang janji firman Tuhan. Sehingga itu yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Biarlah bangsa kami diberkati. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan dan diberikan keamanan. Berkati presiden dari presiden sampai pemerintahan RT RW, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu selalu sempurna buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan dipulihkan dari setiap hal-hal yang Tuhan yang membawa bangsa ini untuk tidak Tuhan maju. Untuk itu Tuhan mari Engkau memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ini bangsa kami. Kami taruh dalam tangan Tuhan selalu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dan biarlah Engkau terus menaungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Dimanapun anak Tuhan, anak-anak-Mu yang berada Tuhan, mari Engkau memberkati, dimanapun mereka Tuhan bekerja, Engkau memberkati, melindungi selalu. Semua kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub terus menyertai kehidupan kami saat ini, bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Di hadapan-Mu, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi